Jika kamu tidak keluar sekarang, lalu kapan keadaannya lebih baik? Ratu Qiltian mengucapkan kata-kata ini, yang merupakan kehormatan terbesar bagi Zhao Yuntian. Ratu yang tak tertandingi. Jika dia tidak putus asa, bagaimana dia bisa meminta bantuan? Pembantu secara alami mengacu pada setan mimpi dan setan suci. Di dunia ini, hanya mereka yang menonton pertunjukan tersebut. Hancurkan Zhao Yun. Keduanya saling memandang, ragu-ragu sejenak, dan kemudian bergabung dalam pertempuran bersama. Mereka berdua tahu bagaimana memilih momen yang tepat. Mereka berdua melihat bahwa Zhao Yun dalam kondisi yang buruk saat ini, jadi mereka berani melompat keluar dan menimbulkan masalah. Adapun Ratu Surga Pembunuh, kekuatan tempurnya telah anjlok, dan dia bukan lagi ancaman besar. Setelah merawat tubuh kekal, dia akan menjadi yang berikutnya. Sempoa di antara keduanya seperti ledakan. Ledakan, ledakan. Dunia yang sudah kacau balau pun hancur karena keduanya ikut berperang. Melihat ke langit, Anda dapat melihat guntur dan kilat, masing-masing memantulkan cahaya darah. Engah, klik, Zhao Yun terus mengeluarkan darah, dan tubuhnya sering roboh. Sulit untuk melawan satu pun, apalagi satu lawan tiga. Menghancurkan, Ibel Suci tersenyum ganas, dan sebilah cahaya menyebar ribuan mil. Zhao Yun tidak bisa menghindarinya, dan salah satu lengannya terpotong di tempat. Sebelum dia bisa mengambil nafas, Ibel mimpi itu turun seperti hantu dengan jari seperti cahaya ilahi. Dia membuat lubang berdarah di antara alisnya, menyebabkan kerusakan parah pada tubuh fisiknya. Zeng, serangan Ratu Pembantaian terjadi segera setelahnya, menghancurkan segalanya dengan satu pedang. Pukulan ini menghancurkan setengah dari tubuh Dewa Zhao Yun, dan darah serta tulang mengisi kekosongan. Mati, lebih baik dipukuli sampai mati. Anhai Tianzun mengertakkan gigi, matanya sangat merah. Dia telah memutuskan untuk membawa tubuh abadi di punggungnya. Keadaan pikiran Rain Demon agak rumit. Dia tidak benar-benar ingin melihat Zhao Yun dihancurkan, tetapi di antara para peserta, ada Dewa Agung dari reruntuhan dewa, yang membuatnya merasa sangat melankolis. Ambil pedangku. Energi dan darah Zhao Yun mendidih, dan pedang Tao bergerak dengan dentang. Pedang jatuh dan darah tiba-tiba muncul, dan Ratu Surga Pembunuh ditusuk lagi. Serangan pedang ini membuatnya sangat marah, 3 lawan 1, tetapi lebih dari 80% serangan Zhao Yun ditujukan padanya. Ya, Anda hanya berhutang pada diri Anda sendiri. Zhao Yun sangat marah. Kenapa dia memukulmu? Bertarung? Memukul sampai mati, tujuannya jelas, dia mengabaikan Ibel Suci dan Ibel Mimpi, dan hanya menatap Ratu Surga Pembunuh. Hanya dengan menjatuhkannya dia bisa menyelamatkan kakak ipar Ye. Jining Suang tidak menganggur, dia masih terus menyerang. Kesadarannya hidup kembali, membuat Ratu Surga Pembunuh sangat tidak nyaman. Ditambah dengan serangan Zhao Yun, dia, Dewa yang Agung, menjadi semakin sengsara saat dia bertarung. Segel, Ibel Mimpi memarahi, dan rantai hukum besi terbang ke seluruh langit. Zhao Yun gagal mengambil satu langkah pun dan diikat. Menerima, Ibel Suci mengguncang dunia segera setelah dia meminumnya, dan menggunakan kekuatan magis yang tak tertandingi. Dia menciptakan matahari lain dan menjebak Zhao Yun di dalamnya. Hancurkan. Ratu Pembunuh tersenyum pelan dan memanggil sambaran petir dari ketiadaan. Guntur memiliki kekuatan penghancur, mampu menghancurkan tubuh abadi dengan satu pukulan. Buka, buka untukku. Energi dan darah Zhao Yun membara, mata dewanya seperti obor, dan dia mencoba yang terbaik untuk menerobos kurungan. Namun, segelnya terlalu sombong, dan untuk sementara, dia tidak bisa membukanya. Ledakan. Guntur Ratu Pembunuh Langit turun dan menembus 9 langit. Lalu, ada cahaya berdarah yang mekar seperti percikan api. Namun, bukan Tuan Muda Zhao yang tersambar petir, melainkan Ibel Suci. Pukulan ini mengejutkan Ibel Suci. Dia masih menyeringai beberapa saat yang lalu. Pada detik ini, separuh tubuh dewa meledak menjadi darah dan lumpur, seperti meteorit berdarah, yang jatuh dari langit, di mana saya. Jadi inilah pertanyaannya, apakah Ratu Surga Pembunuh yang bengkok? Tentu saja tidak, guntur itu menuju ke arah Ibel Suci. Benar, Jining Suang mengambil kembali kendali atas tubuhnya pada saat kritis. Dia tidak hanya mendapatkannya kembali, tapi dia juga meminjam gelombang kekuatan suci Ratu Pembunuh Surga. Bukankah ini waktunya untuk berdiri? Long Yuan dan 3 lainnya berteriak bersama, melompat-lompat dengan penuh semangat. Dia harus berdiri. Kekuatan ilahi Tuan Zhao meledak dan dia membuka segelnya dengan satu pukulan. Dengan pelempar batu besar, dia menerbangkan Ibel Mimpi itu ke langit. Setelah selesai, dia juga terbang dan dijatuhkan oleh Ratu Surga Pembunuh. Wanita jalang ini telah mendapatkan kembali kendalinya, tapi dia terlihat tidak baik,
karena kesadaran Jining Xuang berbenturan, dan semakin ganas setiap saat. Ini adalah pertarungan yang berulang kali. Aneh kalau dia bisa merasa lebih baik. Ayo pergi. Tuan Zhao terbang mundur, dan cahaya pedang menghantamnya kembali. Ratu Surga Pembunuh, yang baru saja berdiri teguh, dipotong dari langit oleh pedang. Kemudian terdengar suara gemuruh, dari timur ke barat, utara dan selatan. 4 gunung yang menjulang tinggi hancur berkeping-keping oleh 4 orang. Puing-puing beterbangan, dan tidak ada yang terkejut. Mereka semua dipukuli dan kepala mereka berdengung. Sialan, Ibel Suci terhuyung dan berdiri teguh terlebih dahulu, dengan wajah yang mengerikan. Bahkan pemimpi dan setan pun melankolis. Wajahnya dingin, dan matanya yang indah berbinar-binar. Satu kesalahan, dan Ratu Surga Pembunuh tergelincir pada saat kritis. Pedangnya datang. Ratu Guntur dari Surga Pembunuh sangat marah, dan meraih ke arah 9 langit yang luas dengan satu tangan. Suara pedang bergema, dan pedang berdarah melintasi langit dan mendarat dengan kuat di tangan Ratu Surga Pembunuh. Itu adalah senjata takdirnya, dan seperti dia, pedang itu melawan ruang dan waktu, dan itu asli dan akurat pedang. Artefak terpencil, pedang penghancur dunia. Hati Rain Demon bergetar saat melihatnya, dan Anhai Tianzun juga penuh ketakutan. Pedang ini, seperti namanya, memiliki reputasi yang luar biasa karena ganasnya. Pedang ini berlumuran darah makhluk tertinggi yang tak terhitung jumlahnya selama berabad-abad. Ini adalah senjata ganas yang benar-benar tak tertandingi hingga artefak kuasi sunyi biasa. Engah, Zhao Yun juga berdiri teguh, tapi dia memegangi dadanya dan batuk darah. Rambutnya telah memutih lagi, dan kekuatan yang dia pinjam dari kehidupan sebelumnya menghilang dengan cepat. Aku akan membunuhmu. Mata indah Ratu Tiantian berlumuran darah, dan dialah orang pertama yang membunuh. Ambil nyawamu. Ibel Suci dan Ibel Impian juga mengikuti satu sama lain tanpa urutan tertentu. Momentum gabungan dari ketiga orang tersebut sangat menakutkan, menyebabkan dunia bergoyang. Sekilas, ketiganya tampak memiliki kebencian yang sama. Tapi setelah melihat sekilas lagi, suasananya tampak tidak harmonis, terutama Ibel Suci. Raut wajah Ratu Tiantian sangat gelap. Baru saja, wanita jalang inilah yang menebasnya dengan keras. Sakit sekali. Mengambil pelajaran dari masa lalu. Dia secara sadar menjaga jarak tertentu dari Ratu Surga Pembunuh. Ada juga Dream Demon yang selalu waspada saat ini, takut Ratu Pembunuh Langit tiba-tiba akan menyerangnya dengan pisau. Rekan satu timnya akan berkorban ke langit, dan kekuatan sihirnya tidak terbatas. Perang. Zhao Yun mengertakkan gigi dan mengangkat pedangnya lagi. Suara gemuruh kemudian bergema, mengguncang langit dan bumi. Ini adalah pertarungan kelompok yang menarik, karena susunan pemainnya tidak pasti, terkadang 3 lawan 1, terkadang 2 lawan 2, tapi apakah itu 3 lawan 1 atau 2 lawan 2, Tuan Zhao lah yang ditusuk, dan Ibel Mimpi adalah tidak ada, Ibel Suci bukanlah apa-apa. Yang satu terluka setengah mati, yang lainnya setengah mati. Yang fatal adalah saudara iparnya Ye. Dia menjadi bingung setelah dipukuli. Lihatlah luka di tubuhnya, sebagian besar adalah mahakaryanya. Bajingan, keadaan pikiran Ibel Suci dan Ibel Mimpi juga membuat mereka ingin mengutuk. Setelah bertahun-tahun, bertarung melawan orang lain masih membuat frustrasi untuk pertama kalinya. Bahkan jika mereka diserang oleh Zhao Yun, rekan satu tim mereka akan menebas mereka 2 kali dari waktu ke waktu dari membunuh surga. Kembalilah padaku. Suara rendah Ratu Tiantian memiliki arti yang garang. Dia meremehkan Zhao Yun, dan dia juga meremehkan gadis kecil ini. Keinginannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya sepanjang waktu, dan dia benar-benar bisa meminjam kekuatannya. Kembalikan tubuhku. Kehendak Jining Xuang tidak hanya kuat, tapi juga obsesi abadi. Pulang ke rumah adalah obsesinya, dan obsesinya tidak memungkinkan dia mati di sini. Zhao Yun, aku sudah lama mencarimu. Pertempuran yang menghancurkan ini akhirnya membuat khawatir makhluk tertinggi lainnya. Setelah melihat lebih dekat, itu tidak lain adalah Dewa Tua Wuxiang, yang datang dengan membawa energi jahat dalam jumlah besar. Kamu bajingan tua, aku sudah lama mencarimu. Sebelum Dewa Tua Wuxiang bisa membunuhnya, dia dihadang oleh seseorang. Dia adalah Guru Tao Shenlong. Dia tidak mengatakan omong kosong apapun dan baru saja memulai. Pedang penghancur dunia, mata penghancur dunia. Selama pertempuran, mereka berdua tidak lupa melihat ini. Bagaimana mungkin Ratu Surga Pembunuh masih hidup? Membunuh. Setelah Dewa Lama Wuxiang, dewa besar lainnya datang. Nah, Dewa Tua Shengsu juga datang ke sini setelah mendengar suara itu. Di belakangnya, ada banyak dewa yang mengikutinya dengan momentum besar. Orang tua, kemarilah dan mati. Langit runtuh, retakan meledak,
dan Dewa Barbar keluar dengan kapaknya. Tanpa urutan tertentu, sang penguasa sebab dan akibat dari Taolah yang menghancurkan separuh langit dengan serangannya. Dengan menggunakan hukum sebab dan akibat, ia menggambar sebuah galaksi melintasi 9 hari dan 80.000 mil, menghalangi yang maha tinggi dari jauh sisi lain. Amitabha, ini. Dalam pemandangan yang begitu megah, bagaimana mungkin Dewa Negara Buddha bisa hilang? Dia tidak melihat siapapun, tetapi dia mendengar suaranya terlebih dahulu, dan pikirannya menyapu langit dan bumi. Tentu, ada seruan dingin di luar langit, dan celah megah mendominasi dunia. Dewa Hades muncul, dengan Wu Dao dan Zhu Kong di kiri dan kanan, mantan pemberi sanksi. Meski kekuatan tempur ketiga orang itu tidak seimbang, langkah mereka masih sangat rapi. Oh, celah itu seperti neraka, dan ratapan banyak hantu ganas bergema di seluruh hutan belantara. Saat para dewa kerajaan Buddha tiba, suara lantunan sutra beradu dengan duka. Ada di sini. Suara seperti guntur terdengar dari Dongfang Changyu. Ada dewa di api penyucian, dan pemimpinnya tidak lain adalah penguasa tertinggi api penyucian. Dia juga mempunyai pengikut, dan masing-masing pengikutnya dipenuhi roh jahat. Bagus sekali. Cahaya reinkarnasi tiba-tiba muncul di kehampaan, dan Si Ming melintasi langit. Dia memegang pedang di satu tangan dan tombak di tangan lainnya, dan mengangkat langit. Di belakangnya, ada 9 jenderal besar dari pengadilan abadi, berbaris berturut-turut, dengan momentum yang luar biasa, melawan para dewa api penyucian sampai ke titik kehancuran, tanpa tertinggal sama sekali. Ledakan. 3 dari 5 area terlarang adalah makam abadi dan alam ibel. Pertarungan antara kedua keluarga ini sangat besar, dan aura mereka luar biasa. Tidak masalah, dinasti ilahi bukannya tanpa manusia, mereka membunuh dari langit. Pemimpinnya adalah Badao, serta Priwuyu, Raja Jahat Jeuyu, Feng Yin, Raja Guiluo, Raja Dao, Dao Abadi, Teh Sage, dan Hun Tian Raja Ibel, Abadi-Abadi, Bun Yantian, dan penguasa Pulau Ilahi semuanya adalah orang-orang yang benar-benar kejam. Yang paling mengagumkan dan mempesona adalah Dewa Leluhur. Kebanyakan orang membawa pedang dan pisau, tapi dia datang ke sini membawa Monkey. Dewa Kera asli bertarung dengan Dao Demon Lord di Lautan Mimpi. Dia dipukuli sampai hemiplegia dan pingsan Tuhan membawanya, dan dia mampu membunuhnya kemanapun dia pergi. Semua makhluk tertinggi terbang melintasi langit kemanapun dia lewat. Ada balas dendam, mengeluh dan mengeluh. Haitiandi malam ini menampilkan lakon seperti itu. Menatap Changyu, segala sesuatu dalam radius 8 juta mil telah tenggelam oleh api perang. Itu adalah pertarungan antara dewa dan ibel, pertarungan unik antara makhluk tertinggi. Tragis, terlalu tragis. Selalu ada darah di langit. Ada dewa dan ibel yang bergegas ke langit sepanjang waktu. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur karenanya, alam semesta menjadi kacau karenanya, dan seluruh dunia prasejarah bergoyang. Bahkan di kehampaan yang tak berujung, seseorang dapat melihat cahaya kehancuran, disertai dengan darah yang masih tersisa kekuatan, menyelimuti 9 langit dan 10 bumi. Kita sudah membuat janji untuk pamer di sini. Perang sudah dimulai, kenapa kita masih perlu membuat janji? Cepat atau lambat kita akan bertempur, tapi ini hanya masalah memulai perang terlebih dahulu. Indera. Penciuman penonton masih tajam, dan mereka tahu ada sesuatu yang menarik di sini. Banyak orang berkumpul dalam kelompok kecil. Ada lebih banyak orang. Diskusi sangat diperlukan. Namun, keterkejutan di hati dunia bukan karena emosi, tetapi karena dalam situasi ini, tidak peduli berapa kali kita berkeliling, kita tidak dapat menghindari pertempuran ini. Satu-satunya hal yang tidak mereka duga adalah bahwa sebelum struktur surgawi Dao besar dibongkar dan kota tertinggi ditaklukkan, mereka sudah berkumpul untuk memulai pertempuran yang menentukan. Ternyata, medan pertempuran utamanya bukan di Laut Dewata, melainkan di Laut Wu. Tunggu, tidak akan lama lagi 5 area terlarang yang mengepung kota tertinggi akan turun ke dunia ini. Pada saat itu adalah pertarungan nyata antara dewa dan ibel. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, pola 3 alam akan berubah. Itu Ratu Pembunuh Langit, pedang penghancur dunia dan mata penghancur dunia tidak pernah salah. Petik 2. Yang benar-benar mengejutkanku adalah Ratu masih hidup. Konflik dengan Nao Jiachang. Layaknya langit yang dipenuhi dewa dan ibel, mereka tidak pernah lupa melihat sekeliling langit saat pertempuran sengit. Itu juga karena orang bernama Zhao sangat menarik perhatian, dimanapun dia meletakkannya, dia menarik perhatian. Lihat dia, kenapa kamu tidak melihat lawannya? Ibel suci dan ibel impian keduanya adalah penguasa yang kuat di dunia. Mereka yang memiliki sedikit pengalaman seharusnya pernah mendengarnya meskipun mereka belum pernah melihatnya. Sebaliknya, ratu dengan rambut acak-acakan sangat membingungkan.
Orang yang dihancurkan oleh leluhur abadi sebenarnya bisa kembali ke dunia. Waktu dan ruang. Membalikkan waktu dan ruang. Dewa-dewa besar dengan pengetahuan mendalam semuanya bergumam seperti ini. Benar sekali, Ratu Surga Pembunuh mengembangkan cara ruang dan waktu. Jika dia menyadari hukum ini secara ekstrim, bukan tidak mungkin untuk kembali ke dunia lainnya mencakup reinkarnasi. Keberadaan mereka sendiri adalah tabu. Kamu akan dihukum. Tak satu pun dewa dan ibel di langit bisa jatuh ke mata Ratu Surga Pembunuh. Hanya ada Zhao Yun di matanya yang merusak, karena sebelum dan sesudah kekekalan, anak laki-laki ini adalah satu-satunya orang selain leluhur abadi yang bisa membuatnya kehilangan seluruh keagungannya. Jika nyawanya tidak diambil dalam pertempuran ini, bagaimana dia bisa bertahan? Dalam pertempuran ini, jika dia tidak menggunakan darahnya untuk menodai ruang dan waktu, bagaimana dia bisa menentang langit? Perang. Zhao Yun memegang pedang Dao di tangannya dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Pertarungan sengit dengan tiga dewa besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Tentu saja, cahaya darahnya juga sangat menyilaukan. Ibel hujan mengetahuinya dengan baik, dan setelah bertarung demi alam keabadian tertinggi dan melawan ibel suci, ibel mimpi, dan Ratu Pembunuh Surga, dia masih berdiri, yang jelas merupakan keajaiban suatu zaman. Membunuh. Ibel suci mengertakkan giginya, dan roh jahat mengamuk di langit, seolah matanya merah karena darah. Ibel mimpi juga memiliki wajah yang dingin, dan telah melupakan ortodoksinya, dan hanya ingin menghancurkan Zhao Yun. Jarang sekali ada kebencian dan kebencian yang sama. Namun situasi tersebut tetap membuat mereka malu. 3 lawan 1, 2 lawan 2, susunan pemain yang tidak pasti. Siapapun yang memukulnya, akan merasa tidak nyaman. Keinginan yang kuat, bos, yang masih berpandangan jauh ke depan, melihat ini dari waktu ke waktu. Jelas sekali bahwa Ratu Surga Pembunuh sedang tidak dalam kondisi baik. Pasti gadis kecil dari alam semesta luar yang bertabrakan dengan kesadarannya. Hanya dalam waktu singkat, perempuan jalang itu telah menjungkir balikan rekan satu timnya beberapa kali. Rekan satu tim di sini. Mengacu pada Zhao Yun, serta ibel suci dan ibel mimpi. Perkelahian besar antara mereka berempat sangat aneh. Ledakan. Saat perang sedang berkecamuk, cahaya kehancuran muncul di langit jauh. Kemudian, ada kekuatan yang agung dan agung, jatuh dari cakrawala. Prajurit dewa yang sunyi. Hati semua orang bergetar dan mereka melihat sekeliling dengan seluruh mata mereka. Sejauh mata memandang, samar-samar terlihat sebuah lonceng berukuran besar, setinggi gunung. Selain itu, ada suara lantunan sutra. Mendengarkannya membuat Anda merasa kesal dan ingin melarikan diri ke agama Buddha. Namun ketika lonceng Buddha terjebak, Buddha Aluo datang untuk membunuhnya. Penguasa kerajaan Buddha memiliki kekuatan besar yang mencapai langit, dia belum pernah terlihat, dan kekuatan pikirannya jarang terlihat. Bahkan sepotong langit dipenuhi dengan gambar 10.000 Buddha, dan alam semesta runtuh tekanannya. Ledakan. Setelah lonceng Buddha yang terperangkap, ada bendera penekan abadi dan payung penekan setan. Dewa abadi dan Dewa Ibel Brahma juga datang untuk membunuh, dan mereka berdua menggunakan cahaya ilahi untuk membuka galaksi Avenue meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang tak terhitung jumlahnya. Mereka masih bisa merasakan tabrakan aura, dan semua dewa dan ibel di langit merasa tertekan. Mengapa kita tidak melihat penguasa reruntuhan ilahi dan penguasa api penyucian? Kota tertinggi tidak dapat diserang, struktur surgawi Dao besar tidak dapat dipatahkan. 1/3 dari 5 area terlarang adalah cukup untuk mempengaruhi situasi pertempuran. Para pencuri di luar lapangan semuanya sadar, seolah-olah air pasang sedang surut. Mundur secara kolektif. Artefak tertinggi. Dengan satu pukulan, dunia akan runtuh. Oke, mata Dewa Tua Wuxiang panas, dan yang tertinggi yang bersamanya juga sangat bersemangat. Area terlarang akan datang, dan 3 keluarga akan datang, jadi pertempuran ini aman. Kurang dari, berlebih besar dari itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Dewa Hades melihat ke depan dan ke belakang, ekspresinya suram. Bukan hanya dia, tetapi banyak orang kuat di dinasti ilahi juga berpikiran seperti ini. Tidak banyak orang yang hadir dapat menahan serangan artefak tertinggi. Oleh karena itu, begitu area terlarang memasuki perang, kemungkinan besar situasi pertempuran akan menjadi sepihak. Langit dan bumi gemetar. Dewa abadi berbicara dengan kata-kata yang agung dan dingin. Dia bukan Tuhan, tapi dia punya kekuatan untuk memandang rendah dunia. Ada juga Buddha dan Brahma, yang juga seperti raja yang memandang rendah alam semesta. Dengan prajurit Dewa Desolate di tangan, mereka tak terkalahkan di dunia peri. Secara alami, kecuali penghukum alam abadi, yaitu Tuhan yang telah menyatu dengan alam semesta besar. Ledakan, guntur mulai lagi, dan sungai panjang membentang melintasi langit.
Itu adalah sungai waktu yang panjang, dan kaisar serta makhluk abadi berdiri di lingkaran dalam dengan pedang di tangan. Dewa Agung yang tak tertandingi dalam domain waktu, penampilannya tidak kalah dengan mitos dunia ke-9. Dengan kekuatannya sendiri, dia mampu memblokir kekuatan prajurit Dewa Desolate, dan penguasa dari 3 area terlarang juga terputus seiring berjalannya waktu. Lebih baik memilih hari yang berbeda daripada menyerangnya. Malam ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Poluo mendengus dingin, mengaktifkan payung penekan Ibel, dan menyapu cahaya kehancuran. Dewa Abadi dan Dewa Buddha, apapun urutannya, keduanya menggunakan seni membunuh. Mereka ingin melewati tahun-tahun terkutuk ini dengan serangan yang tak tertandingi dan menggunakan darah Kaisar Abadi untuk mengorbankan senjata ilahi. Zeng, Kaisar Abadi tetap diam, hanya melambaikan pedang ilahi teratai hijau, dan waktu memenuhi alam semesta. Adegan berikutnya, di mata dunia, tidak lebih dari sebuah kertas kosong. Penguasa dari 3 area terlarang semuanya menyerang bersama-sama, semuanya menggunakan artefak tertinggi. Cahayanya begitu menyilaukan sehingga bahkan para kaisar dan dewa pun mungkin tidak dapat melihatnya, apalagi mereka. Hanya karena Anda tidak dapat melihat dengan jelas bukan berarti Anda tidak dapat mendengar. Raungan seperti itu mengguncang seluruh dunia, seperti lonceng kematian di masa lalu, dan setiap suara bergema sepanjang zaman. Dunia tidak tahu apa hasil dari perang tersebut. Yang saya tahu adalah seiring berjalannya waktu, tidak ada yang datang untuk membunuh saya. Saya melihat langit di malam hari. Suatu hari, dinasti dewa akan digulingkan. Buddha Aluo adalah penipu besar sehingga semua orang pergi, tetapi kata-katanya yang serius seperti sebuah merek, terukir di lautan para dewa, surga dan dunia, bumi, diiringi suara gemuruh yang terdengar berulang-ulang. Suatu hari dijanjikan, tetapi para dewa bekerja dengan rajin selama 3 hari 3 malam, tetapi tidak ada tanda-tanda langit akan hancur. Para dewa dan Ibel di langit ingin membawa Aluo kembali dan bertanya kepadanya dengan serius sebelum kamu menjadi Buddha, apakah kamu sering selingkuh dari ayahmu? Mengalahkan, kata-kata yang dingin dan sunyi, seperti kutukan, bergema di seluruh dunia. Ketiga dewa abadi telah tiada, tetapi penguasa reruntuhan ilahi dan penguasa api penyucian masih ada. Sebagai panglima tertinggi para dewa, kedua kontraktor ini telah mencapai tujuan mereka secara pribadi. Kekuatan suci mereka melonjak ke langit, dan mereka mengaktifkan artefak tertinggi lagi dan lagi. Panglima tertinggi memang seperti ini, para dewa tidak berani melakukan yang terbaik. Perang telah dimulai di sisi lain Laut Wu, dan mereka harus memulai pesta berdarah tersebut. Bertarung, kata-kata yang sama bergema di seluruh tembok kota tertinggi. Dewa air tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya membubung tinggi dan menunjuk ke langit dengan pedangnya. Melawan Wuza hampir tidak ada artinya, tetapi keberadaannya sangat penting. Setidaknya, ketika Zhao Yun dan Dewa Bulan pergi, dialah satu-satunya yang dapat memobilisasi langit dan bumi. Mempertahankan kota adalah misi tertingginya di sini. Ledakan. Saat dia duduk, ada kilat dan guntur. Ketika para dewa melihat ke atas, mereka melihat hukum terbang di langit. Mengalahkan. Raungan ini mengeluarkan energi tertekan yang telah ditahan Shen Chou selama beberapa hari. Serangan biro surgawi telah dimulai, dan formasi besar yang tak terhitung jumlahnya bekerja sama dengan alam semesta untuk bangkit kembali. Zeng. Suara pedang ini menembus malam damai alam dewa. Mitologi ke-9 membawa pedang pembunuh dewa dan memasuki makam abadi. Pada saat yang sama, ada dewa 4 bulan lainnya, memicu guntur kehancuran di kerajaan Buddha, api penyucian, reruntuhan ilahi, dan alam Ibel. Ledakan. Area terlarang yang luas dipantulkan dalam cahaya bintang dan diwarnai dengan warna reinkarnasi. Itu masih berupa cahaya dan api yang menghancurkan langit dan bumi, mekar khusus untuk warisan tertinggi. Engah. Cahaya darah keemasan terkoyak seperti sambaran petir. Lebih besar dari Zhao Yun mengalami pendarahan lagi di kehampaan, dan lengannya dipotong-potong oleh Ibel suci. Pada titik pertempuran ini, dia sudah berambut abu-abu dan hanya bisa bernapas lega. Belum lagi Rain Demon, bahkan An Hai Tianzun tidak bisa menyembunyikan wajah pucatnya sekarang. Anak ini sangat mampu bertarung dan menggendong sehingga dia tidak bisa dikalahkan apapun yang terjadi. Menghancurkan. Ibel mimpi memarahi dengan dingin, dan cahaya pedang dari jalan mimpi menghancurkan segalanya. Cahaya darah terpantul dan mekar seterang bunga. Namun, bukan Zhao Yun yang menerima pisau itu, melainkan Ibel mimpi. Di saat-saat kritis, adik ipar keluarga Ye masih sangat cakap. Lebih baik bangun pagi daripada bangun secara kebetulan. Pukulan tadi hampir membuat Ibel mimpi itu pergi. Ibel suci memuntahkan aura dominannya. Ratu surga pembunuh telah kehilangan rantainya.
Orang yang lebih marah darinya adalah Ibel Mimpi. Dia pikir dia cukup waspada, tapi dia tidak bisa menghentikan seseorang. Berbicara tentang Ratu Pembunuh Langit, situasinya saat ini tidak terlalu baik. Dia kehilangan kendali lagi, dan kesadarannya perlahan memudar. Dengan kata lain, tabu hukumlah yang menyeretnya ke ruang dan waktu aslinya. Ah, desisannya adalah raungan paling enggan dan marah di dalam jiwanya. Melawan ruang dan waktu, dia pikir dia bisa menantang langit, tapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Namun, perjalanannya tidak sia-sia. Meskipun kesadarannya telah hilang, kekuatannya masih tetap berada di tubuh Jining Xuang. Dan mata penghancur dunia dan pedang penghancur dunia itu juga tetap berada di era ini dengan kekuatan sucinya. Mati, Ibel suci datang dari langit dan menyerang Jining Xuang dengan pisau penghancur di udara. Kakak ipar tertua dari keluarga Ye juga mendominasi. Dia mengayunkan pedangnya, mematahkan cahaya pedang, dan juga mengalahkan Ibel suci. Sebelum dia bisa berdiri teguh, Zhao Yun menyerangnya, dan Laut Hongmeng melonjak dan menelannya. Merusak. Tubuh bekas tubuh Tuhan masih memiliki dasar, jadi dia segera keluar dan bertarung dengan Zhao Yun selama 9 hari. Di sisi lain, Jining Xuang mengangkat pedangnya dan melawan Ibel Mimpi dengan ganas, menghancurkan dunia hingga berkeping-keping. Penguasa jalan mimpi yang tiada taranya disalahgunakan lagi, dan dunia mimpi hancur berkeping-keping. Itu adalah situasi yang menyedihkan, tapi itu tidak menghentikannya untuk menyapa Ratu Surga Pembunuh. Dia bahkan pergi, tapi dia membawa kekuatan sucinya. Dan pedang ini, mata ini, menantangmu untuk kembali ke ruang dan waktu untuk mengirimkan peralatan kepada orang-orang. Dia dimarahi, dan dia menerima pukulan sebanyak yang pantas dia terima. Para dewa melihatnya dengan jelas, dan dunia melihatnya dengan jelas. Ini adalah pertama kalinya saya melihat Ibel Mimpi yang menyedihkan. Gadis kecil dari alam semesta luar agak terlalu tangguh. Yang terkuat adalah Ratu Surga Pembunuh. Dia menggunakan kekuatan Surga Pembunuh. Tanpa semangat juang yang menentang kehendak surga, dia bisa melawan mimpi. Apakah kamu masih berdiri goyah? Bukan masalah besar bagi mereka yang menyaksikan keseruannya. Saat mereka mengobrol, mereka tidak lupa mengklik, dan kilatan kristal memori terus berlanjut satu demi satu. Engah. Ketika semua orang melihatnya, Ibel Mimpi itu mengeluarkan darah lagi. Pukulan ini sangat menyakitinya, dan dia ingin mencari tempat untuk menenangkan diri. Sejak saat itu, dia melarikan diri lagi, ke medan perang lain. Di dunia itu, para dewa Sengsu bertarung dengan orang-orang kuat dari dinasti Shen. Karena kedatangannya, pertempuran yang sudah berdarah menambah sentuhan cahaya mimpi. Ledakan, Jining Xuang tiba tak lama setelah itu dan menebas dewa dengan satu pedang. Melihat hal ini, semua orang kuat di dinasti ilahi dengan sadar mengeluarkan helm, baik yang bengkok maupun yang rata, dan memasangkannya di dahi mereka. Helmnya bukan itu intinya. Intinya, tulisan tertulis di helmnya. Saya tidak menyalahkan mereka karena menjadi seperti ini, itu hanya karena anak dari alam semesta luar yang telah mengaktifkan trik tingkat dewa ini tidak berpikiran jernih, dan dia takut seseorang dari dewa akan menangkap dan memotongnya, turun jika dia bingung. Ya, potong saja. Sejak kematiannya, rasanya seperti mengiris semangka. Para dewa Sengsu di dunia ini telah dipotong satu persatu olehnya, seperti Ibel wanita yang melanggar hukum. Ledakan, kurang dari, berlebih besar dari retakan besar meledak di kehampaan di Cakrawala. Orang-orang di dunia melihat ke samping dan melihat artefak tertinggi bersinar terang. Di bawah cahaya, Kaisar Abadi berlumuran darah selama bertahun-tahun, dan pedang ilahi teratai hijau di tangannya patah. Sin Er, Zhao Yun, yang sedang melawan Ibel Suci, buru-buru menjauh. Kemana harus pergi? Mata Ibel Suci penuh dengan warna merah, dan dia menghalangi jalannya melintasi langit. Tersesat, Zhao Yun melemparkan sesuatu dengan santai. Oh tidak, tepatnya, itu adalah seseorang. Wei Hao. Omong-omong, An Hai Tianzun juga menambahkan beberapa bahan ke dalamnya. Tentu saja itu bukan bumbu, tapi metode rahasia penghancuran diri, jenis yang meledak sesuka hati. Bahkan lelaki tua ini mengutuknya sampai mati lebih dari sekali, dan dia juga ingin diam. Zhao Yun. An Hai Tianzun melolong marah, wajahnya garang dan menakutkan. Saya seorang kaisar yang bermartabat, mengapa Anda ada di sini untuk saya? Menggoreng. Kalau dibilang akan meledak, pasti meledak. An Hai Tianzun meledak dalam sekejap, dengan tingkat kematian yang tak terbatas. Ibel Suci juga memiliki kepala yang keras dan menghantam udara tanpa bias apapun. Seperti meteorit berdarah, ia berguling-guling tidak hanya sakit, tetapi kepalanya juga berdengung. Jangan bergerak, biarkan aku yang melakukannya. Dewa leluhur menyerang dengan satu langkah,
membalikkan tangannya dan berubah menjadi Monkey. Ibel suci juga sengsara, hampir hancur hanya dengan satu pukulan. Ledakan. Lonceng Buddha yang terperangkap berbunyi keras, melepaskan kekuatan ilahi yang menghancurkan langit dan bumi. Sungai waktu yang panjang runtuh, dan teratai hijau setinggi 3 kaki juga hancur menjadi darah. Segel. Dewa Abadi dan Dewa Ibel Brahma mengambil tindakan bersama dan melarang Kaisar Abadi dengan prajurit Dewa Desolate. Lonceng Buddha masih terperangkap, seperti gunung besar yang jatuh dari langit. Hati semua orang bergetar dan napas mereka terhenti saat mereka menyaksikan pukulan sombong dari prajurit dewa terpencil itu, bahkan jika itu membunuh Kaisar Abadi, dapat membunuh separuh hidupnya dalam sekejap. Sialan kamu. Pada saat kritis, raungan panjang bergema di seluruh dunia. Zhao Yun datang, seperti cahaya ilahi abadi, melintasi ribuan mil gunung dan sungai, dan dengan putus asa menabrak lonceng Buddha yang terperangkap. Ketika dunia melihatnya, ia berubah menjadi batu lagi. Apakah tubuh abadi mungkin gila, menggunakan tubuh dewa muda untuk menjadi yang pertama menuju artefak tertinggi? Duang. Seperti kata pepatah, kerja keras menghasilkan keajaiban. Postur Tuan Zhao saat melemparkan Buddha tidak hanya standar, tetapi juga sangat mendominasi. Prajurit Dewa Sunyi dari kerajaan Buddha dihantam olehnya lagi. Selain sedikit merepotkan, tidak ada yang lain, itu adalah kontak dekat dengan artefak tertinggi benar-benar kalah dengan kekerasan lonceng Buddha tidur. Apakah ini baik-baik saja? Siren mengangkat kepalanya dan tidak menurunkannya untuk beberapa saat. Bagaimana dengan warisan kekal? Ada banyak trik. Menggunakan Buddha besar Aluo untuk menghancurkan lonceng besar negara Buddha benar-benar buang air kecil. Dengan baik, sang Buddha mengerang lagi, kepalanya berdengung. Lonceng Buddha yang terperangkap dipukul dengan keras, dan dia menderita serangan balik. Sang Buddha hancur, dan dia juga menderita serangan balik. Aneh rasanya dia bisa merasa lebih baik. Ambillah nyawamu. Zhao Yun telah tiba, dan tangan surgawi Daluo meliputi dunia. Zhao Yun. Mata sang Buddha penuh dengan keganasan, dan seberkas cahaya Buddha menghancurkan tangan besar Zhao Yun. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan lonceng Buddha tidur dan terbang ke udara. Seperti yang diharapkan dari Desolate God Soldier, dia menghancurkan tubuh emas abadi hanya dengan satu pukulan. Ayo, Zhao Yun melangkah kembali ke langit, kemampuan membunuhnya luar biasa. Sang Buddha bertanggung jawab atas artefak tertinggi dan juga sangat berkuasa. Ledakan, ledakan, keduanya bertarung satu demi satu ke langit. Kemudian, dunia berkabut dan halus. Menengadah ke langit, dan mereka melihat guntur dan kilat, terjalin dengan hukum, terbang dengan cahaya ilahi, mengoyak alam semesta. Di mana orang-orangnya? Hanya sedikit penonton yang bisa melihat kenyataan dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat dua sosok buram melintasi 9 langit 4 lautan dan gurun. Gunung-gunung besar dan sungai-sungai hancur menjadi reruntuhan. Tubuh abadi sebenarnya dapat bertarung langsung dengan Sang Buddha. Apakah menurut Anda keabadian hanya untuk pertunjukan? Tetapi itu adalah penguasa kerajaan Buddha, dan kekuatan pemikirannya tidak terbatas. Lebih besar dari tidak bisa melihat kebenaran dengan jelas tidak menghalangi pemirsa untuk mengobrol tentang hal sehari-hari. Namun, apa yang mereka katakan ternyata benar. Keadaan keabadian yang tertinggi, selama keadaan ini masih ada, kekuatannya akan abadi. Belum lagi Sang Buddha, yang telah tinggal di kerajaan Buddha selama bertahun-tahun tanpa akhir, mewarisi jubah dewa tertinggi, dan menikmati pemujaan dari banyak orang beriman. Keduanya bersatu untuk bertarung, dan mereka tidak bisa melawannya selama 3 hari 3 malam. Pertarungan sedang berlangsung di sini, dan pertarungan di sisi lain juga sedang berlangsung. Kaisar Abadi bertarung melawan 2 orang, dan dari awal hingga akhir, Dewa Abadi dan Baluo tidak diizinkan melewati tahun-tahun tersebut. Bahkan 2 prajurit Dewa Desolate masih diblokir olehnya di puncak tertinggi Changmiao. Jika kamu berada di alam dewa, aku pasti akan membunuhmu. Dewa Abadi mendengus dingin, dan serangannya mengikuti hukum 10.000 cara, menghancurkanmu sepenuhnya. Kaisar Abadi tetap diam, hanya gumpalan waktu yang terbang, menghancurkan kehampaan berulang kali. Dia terlalu malas untuk menggunakan kata-kata untuk mengkritik Dewa Abadi, tetapi sebagian besar orang di dunia hanya mengerutkan bibir. Dalam hal budidaya, dia lebih kuat dari Kaisar Abadi, dan dalam hal peralatan, artefak tertinggi benar-benar menghancurkan. Itu saja, ini hanya pertarungan 1 lawan 1 dengan Brahmana, dan aku tidak bisa mengalahkan Kaisar Abadi dengan jiwa yang hancur, tapi aku masih memiliki keberanian untuk membicarakannya. Menghancurkan. Kepala Brahma digantung dengan payung sakti, melambangkan bulan purnama. Cahaya bulan terang dan penuh setan, menerangi dunia yang gelap. Gunung dan sungai yang ternoda oleh cahayanya semuanya dihancurkan oleh pembusukan, sangat mendominasi. Ledakan.
Kaisar Abadi menstabilkan tubuhnya dalam satu langkah, dan teratai hijau setinggi 3 kaki mekar dengan bangga. Tidak peduli seberapa terkikisnya cahaya bulan, ia tidak dapat menembus pertahanannya selama bertahun-tahun. Berbicara tentang waktu, sungai waktu yang panjang telah bersatu kembali, dan kekuatan sucinya memiliki arti perubahan dan zaman kuno. Kebangkitan jiwa. Semua tetua terkejut, mata mereka berbinar. Benar, jiwa Kaisar Abadi. Bangkit kembali. Setiap kali dia bangkit, auranya menjadi lebih megah. Kekuatan cinta. Itu masih sang pemberi sanksi, mengatakan kebenaran yang sama lagi. Zhao Yun membuka alam ekstrim karena dia, bagaimana mungkin dia tidak berubah sedikit pun. Kebangkitan jiwa adalah transformasinya Kaisar Abadi yang hancur bergerak menuju kesempurnaan langkah demi langkah. Ledakan, ledakan. Di tengah suara gemuruh, kembali terjadi pemandangan langit runtuh dan bumi hancur. Kaisar Abadi dan penguasa dari 2 area terlarang juga berjuang untuk mencapai 9 surga. Sama seperti Zhao Yun dan Buddha, dunia tidak dapat melihat dengan jelas, sehingga mereka melihat gambaran kehancuran, satu demi satu, dipenuhi dengan ketiadaan, masing-masing ditutupi dengan warna malapetaka. Perang, lautan ilusi, langit dan bumi juga sedang berperang. Semua dewa dan ibel di langit bermata merah, dan mereka memiliki postur tubuh yang belum selesai sampai lawan dikalahkan sepenuhnya. Oleh karena itu, keributan yang terjadi begitu besar sehingga mengejutkan dunia fana dan juga mempengaruhi dunia bawah. Bahkan di tengah malam, hujan peri berdarah tiba-tiba turun di dunia fana, mewarnai seluruh gunung dan sungai menjadi merah. Dunia bawah bahkan lebih aneh lagi, ada matahari terbit. Kegelapan seterang siang hari, dan ratapan hantu jahat bergema di seluruh langit dan mengguncang bumi. Siapa itu? Apakah ada pertarungan kelompok di dunia atas? Tiba-tiba, sebuah kata samar datang dari dunia fana. Mereka semua adalah pemberi sanksi, tapi yang dibawa ini juga sangat membosankan. Dia selalu ingin menemukan sesuatu yang menarik untuk ditonton, tapi sayangnya, dia tidak bisa membangkitkan banyak minat pada dunia pertarungan sepele. Saya mendengar bahwa Anda telah menjadi pejabat. Sanksi alam abadi berkata dengan santai. Yah, kita berada di level yang sama. Sanksi dunia fana itu terkekeh. Sekarang kamu adalah seorang pejabat, bukankah kamu memiliki kesadaran untuk menjadi seorang pejabat? Ya, pasti ada. Kemudian, dia tersenyum canggung, saya miskin dan tidak punya harta yang bagus. Lebih besar dari, aku juga miskin. Penghukum alam abadi menarik napas dalam-dalam, tapi masih mengusap lengan bajunya. Setelah selesai, gambaran pertarungan antara dewa dan ibel dikirim kembali ke dunia fana. Membunuh. Malam ini, auman lautan dewa sangat keras. Tidak ada kekurangan bakat di dinasti Shen, dan ketika Anda meninggikan suara, itu masih akan membuat orang menangis. Mereka berteriak, tapi tidak ada yang keluar. Pasalnya, tidak ada satupun orang di kota itu yang bisa mendukung penampilan tersebut. Tidak masalah, alam semesta Dao Tianju adalah pertahanan terkuat dan serangan terkuat mereka. Kekayaan yang terkumpul selama bertahun-tahun terbakar habis-habisan, baik untuk mempertahankan perang maupun untuk menggerakkan alam semesta. Lihatlah guntur dan kilat di langit, semuanya adalah serangan yang menghancurkan dunia. Apakah itu menyakitkan? Para dewa tahu yang terbaik. Sekilas, lebih dari 80% tubuhnya tertutup asap hitam, dan wajahnya sangat gelap. Belum lagi gerbang kota tidak dibuka, tapi dia juga tersambar petir. Jika keadaan surgawi diberkati, maka katakan hal lain. Ini hanya perjuangan yang sekarat. Para penguasa reruntuhan Shen semuanya mencibir dan masih mendesak para prajurit Dewa Desolate. Penguasa api penyucian sama seperti dia, senjata ilahi tertinggi bersinar ke segala arah. Ada saat ketika keduanya mengangkat mata dan sedikit mengernyit, keduanya dengan firasat buruk, dan pada saat ini, itu menjadi semakin intens. Melihat artefak tertinggi, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan menjadi sangat mudah tersinggung. Atau dia adalah penguasa area terlarang, firasatnya akurat. Dalam beberapa detik, mereka melihat 2 cahaya ilahi, satu di kiri dan satu lagi di kanan jatuh ke tangan mereka. Ini adalah metode rahasia untuk meminta bantuan, yang datang dari alam dewa. Lebih tepatnya, mereka berasal dari reruntuhan ilahi dan api penyucian. Ada kata-kata yang tersembunyi di dalamnya, dan ada juga beberapa gambar yang tercetak di atasnya. Kampung halamanku telah dicuri. Lihatlah cahaya reinkarnasi. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah Dewi Bulan. Sialan. Penguasa Sengsu dan penguasa api penyucian mendengus dingin serempak, dan mereka juga membubung ke langit. Para dewa Sengsu dan penguasa tertinggi api penyucian mengikuti di belakang mereka, seperti sinar cahaya terang, dengan wajah satu demi satu, seganas yang Anda inginkan. Ini,
Para penonton di luar venue mengangkat alis mereka. Pertarungan sedang berlangsung, dan segera, pesta berdarah Breaking Heaven dan Supreme City akan dimulai. Pada saat ini, apakah dua area terlarang akan pulang untuk mengambil pakaian mereka? Mungkinkah sesuatu terjadi pada para dewa dan api penyucian? Dari sudut pandangku, kemungkinan besar rumah itu akan dicuri. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin warisan tertinggi tidak dilindungi oleh dewa yang agung? Kalau begitu mari kita lihat apakah rumah itu dicuri. Siapa, jika itu Dewa Bulan, yang dapat menahannya? Di luar negeri, ada gelombang diskusi, terutama orang-orang tua, yang semuanya mengaktifkan mode tongkat ajaib, dan mereka analisisnya jelas dan logis. Jika rumah itu tidak dicuri, bagaimana mungkin kedua area terlarang itu bisa begitu marah mereka bahkan tak segan-segan menarik pasukannya di saat kritis. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, penguasa reruntuhan ilahi mengorbankan prajurit dewa yang sunyi, membuka jalan galaksi, dan membawa makhluk tertinggi bersamanya menyeberangi sungai sampai dia menghilang ke dalam kehampaan yang berkabut. Tanpa urutan tertentu, penguasa api penyucian juga menggunakan artefak tertinggi untuk membersihkan jalan dan kembali ke alam dewa dengan paksa. Rumah saya telah dicuri, tidak bisakah saya kembali menjaganya? Jika dia terlambat beberapa langkah, kuburan leluhurnya pasti sudah roboh. Tentu saja, mereka lebih mengkhawatirkan pondasi kawasan terlarang tersebut dibandingkan kuburan leluhurnya. Fondasinya ada, dan area terlarangnya ada. Kalau tidak ada masalah besar, itu sudah cukup untuk bertahan di dunia. Kalau pondasinya rusak lain cerita. Apakah kamu akan pergi sekarang? Kedua area terlarang itu menarik pasukan mereka dengan cara yang jelas, yang membuat malu sebagian orang. Sama seperti para dewa dan ibel di lautan para dewa, saya merasa sangat melankolis saat ini. Rasanya seperti sudah waktunya melakukan itu, dan setelah selesai, alat itu dan itu telah disita. Tidak masalah, dua area terlarang telah ditarik, dan masih ada 3 area terlarang. Sebagian besar dewa dari kerajaan Buddha, makam abadi, dan domain ibel masih berada di lautan dewa dari barisan, mereka pasti bisa menghancurkan dinasti ilahi. Lebih besar dari, dengarkan perintahku dan serang. Dewa tua dari makam abadi menunjuk ke kota tertinggi dengan pedangnya. Keberadaannya merupakan pembuktian yang baik atas pepatah, tidak ada harimau di pegunungan, kera adalah raja, dan pemilik kawasan terlarang tidak ada, sehingga ia dengan sadar memangku jabatan panglima tertinggi. Tidak masalah. Di mata para dewa dan ibel di seluruh langit, tidak masalah. Bertempur saja. Setelah situasi rusak dan kota tertinggi diledakkan, siapa yang peduli siapa yang memberi perintah? Mengalahkan. Bertarunglah jika kamu berkata begitu. Lautan para dewa, yang sempat hening beberapa saat, kembali meletus dengan suara gemuruh yang menggelegar. Dinasti ilahi tidak penakut, tidak ada yang pelit dengan sumber daya, dan serangan mereka luar biasa. Tuan, gumam Dewa Air sambil memandang Chang Miao sendirian. Dia tahu alasan penarikan pasukan secara tiba-tiba dari area terlarang. Karena dia mengetahuinya, dia khawatir. Latar belakangnya sangat menakutkan, jika Anda mencuri sebuah rumah secara paksa, Anda mungkin akan berakhir di area terlarang, karena kondisi masternya tidak baik. Tao tua, seseorang berteriak dari tembok kota. Dewa Air menutup matanya dan melihat sekeliling dunia untuk pertama kalinya. Tepatnya, dia melihat ke langit dan bumi. Dia sepertinya telah mencapai batas paling lama dalam 3 hari, dinasti Dewa akan hancur. Bertahan sampai mati, kata Dewa Air dengan nyaring, matanya penuh tekad. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang di kota. Bagaimanapun, mereka harus menunggu sampai bala bantuan kembali. Alam dewa saat ini sangat hidup, dan 5 area terlarang semuanya terbakar. Melihat langit berbintang, kembang api di area terlarang lebih cemerlang dari sebelumnya. Seluruh dunia terkejut, karena selama berabad-abad, ini adalah pertama kalinya 5 wilayah terlarang diserang pada hari yang sama, terlepas dari keributan besar atau kecil, keberanian seperti itu saja sudah cukup untuk membuat dunia bangga. Siapa itu? Saya tidak tahu berapa banyak dewa tersembunyi yang keluar dari debu untuk mengintip ke dalam area terlarang melalui kehampaan yang luas. Dalam adegan kehancuran langit dan bumi, mereka melihat sosok cantik, bermandikan cahaya reinkarnasi berlumuran darah, dengan konsepsi artistik unik seperti mimpi. Dewa Bulan, para dewa besar bergumam berkali-kali, dan hati mereka bergetar. Karena ini adalah mitos generasi ke-9, maka tidak mengherankan bagi mereka. Dibandingkan dengan kerja keras surga, masalah besar saat ini di kawasan terlarang hanyalah pemandangan kecil. Ledakan. Zhao Yun menghancurkan dirinya sendiri lagi, menyebabkan langit runtuh. Dan, mengapa harus mengatakannya lagi? Karena dia telah menghancurkan dirinya sendiri lebih dari sekali sejak awal perang dengan Sang Buddha,
dan gerakannya menjadi semakin keras setiap saat, dan dia dengan jelas menunjukkan gaya bertarung putus asa dalam keadaan ekstrim. Jangan bilang, cara bermain ini sangat praktis. Paling tidak, Sang Buddha berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pada saat ini, cahaya Buddha yang melindungi tubuh telah banyak rusak, bahkan kekuatan pikiran yang mengepul menjadi berbintik-bintik, dan suara ribuan Buddha melantunkan sutra terdengar membosankan di telinga. Luar biasa, hanya dua kata ini yang bisa mengungkapkan suasana dunia. Ya Tuhan Buddha, penguasa kerajaan Buddha, warisan tertinggi yang sejati, kecuali penghukum dan dewa pada tingkat yang sama atau pada saat yang sama, yang dapat menyakitinya dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, ada seorang dewa muda yang benar-benar menidurinya hampir sepanjang malam. Belum lagi rasa sakit fisiknya, hanya dengan melihatnya saja sudah membuatnya sangat terluka. Jika kamu menyinggung Buddha saya akan membunuhmu. Kata-kata dingin Buddha bergema di seluruh alam semesta seperti kutukan. Hanya dengan beberapa kata, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah melarikan diri ke agama Buddha. Berdengung, itu masih merupakan lonceng Buddha yang terperangkap, yang diaktifkan olehnya dan menghidupkan kembali kekuatan ilahi tertinggi. Kecemerlangan kehancuran masih begitu mempesona, dengan warna kiamat. Mengaum, darah Zhao Yun yang hancur berubah menjadi naga hitam, berputar-putar selama 9 hari. Dalam keadaan ekstrim, dia akan dihancurkan dengan satu pukulan, jika tidak, dia akan abadi. Penekanan, raungan Sang Buddha, bagaikan guntur, dan kekuatan pemikirannya yang tak tertandingi menyapu langit dan bumi. Namun, lonceng Buddha mengantuk yang dia pimpin sepertinya tidak lagi mendengarkan perintahnya saat ini. Sebelum dia mulai menyerang, lonceng itu berdengung dan bergetar. Apa yang terjadi? Jelas, artefak tertinggi menyerah dan berhenti. Benar, diminta untuk mengalahkan Dewa Muda benar-benar merusak karakternya. Kebanyakan orang melihat ke langit, dan terdengar banyak suara. Orang-orang tualah yang memiliki mata paling dalam dan gerakan mengelus janggut mereka yang paling rapi. Kepergian tiba-tiba Buddha Zongtu yang terjebak pasti karena perubahan dalam kerajaan Buddha. Para Buddha adalah penjaga negara Sang Buddha, bukan alo Budanya. Dewa Bulan, Sang Buddha meraung, disertai dengan tatapan tajam. Pada saat yang sama ketika lonceng Buddha yang terperangkap terbang, ia menerima seberkas cahaya Buddha dari kerajaan Buddha, dengan kata-kata tersembunyi dan jejak gambar yang terfragmentasi. Seseorang mencuri rumah dan menyebabkan masalah di negara Buddha. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah gadis dari Dewi Bulan. Sialan, tanpa memikirkannya, Sang Buddha segera mundur dari medan perang dan naik ke langit. Para Buddha yang dipanggil olehnya bagaikan sinar cahaya, menyinari langsung ke alam semesta yang luas. Melihat ini, Dewa Abadi dan Dewa Ibel Brahma mengerutkan kening. Sesuatu yang salah. Lalu kenapa keledai tua botak itu pergi? Benar, situasinya tidak tepat. Tidak hanya Buddha dari kerajaan Buddha, tetapi juga makhluk tertinggi dari reruntuhan ilahi dan api penyucian juga mundur, memukul dan melarikan diri. Berdengung. Pada saat ini, bendera penekan abadi dan payung penekan setan berdengung. Mereka juga seperti lonceng Buddha yang terperangkap, menghancurkan ketiadaan dan menghilang. Pada saat yang sama, dua sinar cahaya ilahi turun, satu dari kiri dan satu dari kanan, dan jatuh ke tangan Dewa Abadi dan Dewa Setan Brahma dari makam abadi dan yang lainnya berasal dari alam Ibel Brahma. Selamat pagi, Dewa Bulan. Dewa Abadi dan Poluo segera meninggalkan Kaisar Abadi dan segera mundur. Panglima tertinggi telah mundur, jadi tidak ada alasan mengapa para Dewa makam abadi dan alam Ibel tidak boleh pergi. Itu adalah pemandangan yang besar. Dewa membubung ke langit, dan Ibel berjalan di udara, menambahkan bercak cahaya terang ke langit yang gelap. Hukuman Tuhan guntur-guntur. Zhao Yun membangun kembali tubuhnya, mengarahkan pedangnya ke langit, dan memanggil miliaran petir. Para dewa dan Ibel datang dari bawah ke atas, dan guntur datang dari atas ke bawah, bertabrakan dalam kehampaan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa dia dapat menahan pukulan seperti Dewa Abadi dan Geng Brahma. Tak perlu dikatakan lagi, disambar beberapa sambaran petir seperti menggaruk gatal. Dewa-dewa yang tidak nyaman yang terluka parah atau memiliki fondasi yang lemah dipotong begitu kaki depan mereka memasuki langit. Mereka seperti meteorit berlumuran darah, menghantam jurang yang dalam ke bumi. Tuhan, selamatkan aku. Ada banyak ratapan serak di jurang yang dalam. Namun, tidak seorang pun, apakah itu Dewa Abadi, Dewa Ibel Brahma, atau makhluk tertinggi dengan pengetahuan mendalam di zona terlarang, bukan karena dia tidak ingin menyelamatkan, tetapi dibandingkan dengan fondasinya zona terlarang, nyawa para dewa itu tidak berarti. Merusak. Kata-kata dingin dan hening dari Dewa Abadi menembus miliaran guntur. Buluo, sebaliknya, membuat rahasia dengan satu tangan, dan membuka celah besar di bagian atas Chang Miao.
Itu adalah tanda keabadian, dan memasukinya bisa mengarah langsung ke dunia dewa. Hilang. Yah, mereka semua sudah pergi. Semua orang berkata, mata mereka beralih ke sisi lain. Area terlarang telah ditarik, tetapi beberapa orang belum ditarik. Seperti Ibel Suci, Dewa Tua Wuxiang, Raja Ibel Dao, dan Raja Ibel Ilahi masih berada di medan perang, pertempurannya masih sangat besar, setidaknya tidak bisa dibandingkan dengan dinasti surgawi. Namun, hanya karena pertarungannya besar bukan berarti kami percaya diri. Bagaimanapun, mereka berasal dari berbagai garis keturunan dan merupakan mitra setengah jalan. Seringkali, mereka tidak dapat berbagi kebencian dan kebencian yang sama. Selain itu, dengan penarikan pasukan dari area terlarang, tampaknya mereka tidak mendapat dukungan yang kuat. Ini seperti perang antara dua negara. Ketika perang berlanjut, sekutu mundur dan komandan mundur. Ini merupakan pukulan telak bagi moral dan semangat juang. Di sisi lain, dinasti ilahi bersatu menjadi satu, tidak peduli senior atau junior, mereka semua bersedia mempertaruhkan nyawa saat bertarung. Yang satu bertambah dan berkurang, dan beberapa dewa tiba-tiba merasa kedinginan oleh angin yang bertiup antara langit dan bumi. Bajingan, kurang dari, berlebih besar dari Dewa Tua Wuxiang mengertakkan gigi, seolah-olah dia baru saja makan beban, dan dia merasa tidak nyaman. Terakhir kali, 5 area terlarang datang terlambat, memungkinkan Zhao Yun dan yang lainnya mundur dengan aman ke dunia peri. Kali ini, area penalti kembali lepas kendali. Orang-orang ada di sana, dan formasinya cukup kuat, tapi mereka mundur sebelum pertarungan selesai. Dewa besar seperti dia memiliki pola pikir seperti itu, apalagi makhluk tertinggi lainnya. Penarikan diri dari area penalti membuat mereka sangat malu. Atau lari atau bertarung dan lari pada saat bersamaan. Yang tertinggi, mengapa repot-repot bertarung? Dalam hal kekuatan, dia pasti Ibel Suci. Tubuh yang pernah dimiliki Tuhan, tidak boleh sedikit pun bangga dengan keagungan langit dan bumi. Setidaknya kalimat ini mempunyai kekuatan. Meskipun area terlarang telah dihilangkan, warisan mereka masih tetap ada. Jika mereka terus bertarung sampai mati, bahkan jika mereka tidak dapat menghancurkan dinasti dewa, mereka masih dapat membunuh semua dewa dari dinasti dewa. Kebenaran itu benar, dan dunia tidak akan membantahnya. Begitu pula para dewa dan dinasti yang berkuasa tidak akan membantahnya. Karena pada titik perang ini, lebih dari 90% dinasti Shen berada di akhir upaya perangnya. Jika kami benar-benar ingin berperang, kami akan segera memusnahkan seluruh pasukan. Perang. Dorongan dari Ibel Suci masih sangat efektif. Lihatlah para dewa dan Ibel di langit, mereka semua telah menyalakan kembali cahaya ilahi mereka, dan mereka juga telah menyalakan kembali semangat juang mereka. Kata perang begitu keras hingga membuat dunia berguncang dan menangis jika tidak ada area terlarang untuk membantu berperang, kita bisa dihancurkan. Kekuatan Ibel Suci jelas telah meningkat, dan tampaknya dia telah menggantikan penguasa area terlarang dan menjadi komandan para dewa yang baru. Selanjutnya, dia akan memimpin para dewa dan Ibel di langit untuk melawan dinasti dewa. Ledakan. Zhao Yun bergerak, melompat melintasi 9 langit dalam satu langkah, dan datang dengan pedang di tangan. Saya bertempur dengan Sang Buddha, dan aura jahatnya cukup mendominasi. Prajurit melawan jenderal. Sebagai pemimpin dinasti dewa, seseorang tidak boleh mencari pemimpin pihak lain untuk berlatih. Ada pepatah tembak orangnya dulu, tembak kudanya dulu, tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya. Setan suci hari ini menari dengan sangat gembira. Mari kita hadapi dia dulu dan lihat siapa yang berani melompat-lompat lagi. Selamatkan aku. Raungan pertama dari komandan baru, lolongan Ibel Suci masih sangat mendominasi. Keadaan ekstrim, kekal, tidak ada yang bisa berlatih dengan Zhao Yun. Tidak peduli dia melolong, semua kekuatan yang baru saja dia kumpulkan terhapus dalam sekejap. Panglima tidak bisa mengendalikan situasi, dan aneh kalau para dewa dan Ibel yang setengah bekerja sama bisa berdiri teguh. Aku merasa sakit, silakan maju selangkah. Dewa Tua Wuxiang berkata dengan tenang, berbalik dan menghilang. Dia tidak pengecut, tetapi memiliki semacam kebangkitan. Tanpa area terlarang untuk menekan formasi, para dewa dan Ibel di langit seperti tumpukan pasir yang berserakan. Slogan-slogan itu keras dan tidak berguna dikalahkan dalam satu pukulan. Dalam hal ini, masih berantakan. Benar-benar dewa agung yang terpencil. Dia tidak dapat mundur, dan tiba-tiba para dewa dan Ibel di langit meledakkan badai untuk melarikan diri. Masing-masing dari mereka berlari lebih cepat dari kelinci, dan bahkan sebelum pertempuran dimulai, mereka dikalahkan sepenuhnya. Kamu baru saja melarikan diri, para penonton di luar pengadilan mengangkat alis mereka. Sungguh ironis. Orang-orang tua itu terkekeh.
Ada begitu banyak dewa dan ada begitu banyak bos besar. Jika mereka benar-benar ingin berbagi musuh yang sama, mereka mungkin tidak dapat menghancurkan dinasti dewa. Sekarang mereka melarikan diri tanpa berperang. Datang jauh-jauh ke alam abadi hanya untuk melatih kecepatan melarikan diri. Jika kita berada di alam dewa, situasinya akan berbeda. Petik 2. Tidak ada yang membantah pernyataan ini. Tingkat budidaya orang-orang kuat di dinasti dewa tidak merata. Lebih dari separuh dari mereka bisa bertarung di dunia peri, begitu mereka mencapai dunia dewa, kebanyakan dari mereka akan menjadi umpan meriam. Oleh karena itu, medan perangnya berada di dunia peri, dan bahkan jika area terlarang ditekan, dinasti dewa juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, jika itu berada di alam dewa, itu akan menjadi waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan tidak ada siapapun. Selamatkan aku. Kemana harus lari? Mereka semua adalah komandan, dan yang bernama Zhao tampaknya lebih tampan. Setidaknya, posturnya dalam mengejar ibel suci memiliki semacam aura bajingan. Bunuh. Pemimpin dinasti dewa sangat berani, bagaimana bisa semua pembangkit tenaga listrik di dinasti dewa menjadi pengecut? Dewa dan ibel di seluruh langit melarikan diri, dan mereka mengejar mereka dengan putus asa. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Orang yang memegang pedang penghancur dunia sangatlah tangguh. Tidak masalah jika dia bingung dari waktu ke waktu. Dia bisa menebas siapapun tanpa helm. Reputasi diperoleh dengan membunuhnya sepenuhnya. Engah. Klik. Itu bukanlah perang besar, itu adalah drama tentang jatuhnya para dewa dan setan. Dunia peri bukanlah sebuah panggung, melainkan tempat para dewa dan ibel kembali ke reruntuhannya. Cek cek cek. Orang-orang di luar stadion tetap menjadi penonton. Semakin banyak mereka menonton, semakin mereka merasa sedih. Meski huru-hara antara dewa dan ibel belum berakhir, tidak ada bedanya dengan akhir. Kecuali hati nurani dari 5 area terlarang mengetahuinya, mereka akan melawan. Sisi itu juga telah mundur. Para tetua yang memiliki klon di lautan dewa semuanya mengelus jenggot mereka. Saat ini, ada sekelompok talenta di tembok kota tertinggi, mengibarkan bendera perang dan melolong tidak perlu menunggu bala bantuan. Para dewa dan ibel di seluruh langit akan pulang dengan sendirinya. 8 juta mil, Zhao Yun mengejar ibel suci sejauh 8 juta mil lagi. Namun, pria itu berlari terlalu cepat dan bahkan tidak mengejarnya ketika dia tiba. Separuh dari jiwa adalah satu-satunya fondasi yang tersisa dari ibel suci, dan itu juga satu-satunya wajah yang ditinggalkan oleh dewa tertentu di dunia. Dia bertemu dengan nama keluarga Zhao dan dengan malu-malu dilempar ke rumah neneknya. Pemusnahan suara gemuruh. Menandakan berakhirnya perang. Dalam perjalanan pulang, Zhao Yun terhuyung dan jatuh ke sutian. Keadaan ekstrimnya telah hilang, dan yang tersisa hanyalah tubuhnya yang tua. Kaisar Xian menghampiri dan memeluknya, matanya penuh sakit hati. Rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga dia tidak punya waktu untuk menangis, jadi dia mengangkat pedangnya dan memasuki dunia dewa. Dewa Bulan masih berada di alam dewa, dan pasukannya berada jauh di dunia sendirian, membuat pertempuran menjadi sangat sulit. Mengapa, meskipun orang-orang kuat di dinasti ilahi ingin membantu dalam pertempuran, mereka tidak lagi memiliki kekuatan. Termasuk para dewa leluhur, lebih dari 99% dari mereka yang bertempur sengit di luar dinasti jatuh, dan nafas hardtop mereka terlepas sepenuhnya, yang sangat tragis. Agak menyedihkan, namun catatan dinasti dewa sungguh luar biasa. 5 area terlarang gagal, para dewa dan ibel di seluruh langit juga melarikan diri. Pertempuran ini cukup untuk dicatat dalam sejarah. Apa 5 area terlarang telah kembali dengan kekalahan? Apa para dewa dan ibel di seluruh langit telah melarikan diri? Berita dari alam abadi. Benar sekali. Dengarkan diskusi kemanapun Anda pergi. Selain diskusi, masyarakat semakin kecewa dan kaget. Area terlarang, warisan dewa tertinggi, dan terlebih lagi, 5 keluarga bergabung, dan ada dewa dan ibel di seluruh langit untuk membantu. Barisan yang begitu kuat tidak menghancurkan dinasti dewa tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah kekalahan. Daerah terlarang dia menarik pasukannya sendiri. Mengapa dia menarik pasukannya diketahui seluruh dunia. Jadi, Dewa Bulan sangat berani. Satu orang menyebabkan masalah di 5 area terlarang. Jika bukan karena kepanikan, akankah pemilik area terlarang mundur dengan pasukannya di tengah jalan? Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, pertempuran antara alam abadi dan dinasti ilahi ini sangatlah indah. Sialan. Dengan 2 kata ini, 5 area terlarang melolong marah. Merekalah yang meremehkan Dewa Bulan dan justru berani mencuri rumah sendirian. Untungnya, area terlarang pada dasarnya tidak terluka dan jauh dari kerusakan. Masalah ini belum selesai. Ketika kampung halamannya diurus, dinastinya akan hancur di dunia bawah.
Perang antara dewa dan ibel telah berakhir, meninggalkan reruntuhan di dunia peri. Apalagi benua prasejarah yang paling semrawut, banyak gunung dan sungai pecah. Perang antara dewa dan ibel telah berakhir, dan dunia peri yang bergejolak akhirnya stabil. Namun, stabilitasnya tidak tenang, dan dunia peri saat ini lebih hidup daripada dunia dewa. Selama bertahun-tahun, kawasan terlarang telah merajalela. Kali ini, akhirnya ada seseorang yang bisa menandinginya. Kelahiran dinasti ilahi tampaknya telah mengubah situasi secara keseluruhan. Malam, kota tertinggi sepi. Dalam pertempuran antara dewa dan ibel, orang-orang kuat dari dinasti dewa terbunuh dan terluka. Setelah perang, sulit untuk memulihkan diri, dan kebanyakan dari mereka mundur atau tidur. Keheningan bukan berarti kesunyian yang mematikan. Setidaknya perdamaian dan stabilitas yang diperoleh dengan darah tidak akan sia-sia. Lebih besar dari, bahkan di malam hari, kota ini penuh dengan orang. Ada banyak sekali orang yang memurnikan ramuan, menyempurnakan senjata, membuat jimat, memperbaiki alam semesta, dan menghitung perlengkapan perang. Dengan pengurus rumah tangga besar yang bertanggung jawab, segala sesuatu di dinasti ilahi baik-baik saja. Berbicara tentang dewa air, dia sudah lama menunggu di tembok kota, menunggu tuannya kembali. Pertempuran ini, jika tuannya tidak pergi sendirian, dinasti Shen akan berada dalam bencana. Siapa itu? Tiba-tiba, ada panggilan dari kota. Dewa air menutup matanya, berbalik dan menghilang. Dia muncul lagi, sudah berada di puncak gunung kecil. Gunung ini tidak sederhana. Tampaknya jiwa undead yang tak terhitung jumlahnya terkubur, dan suara melolong memenuhi langit. Selain itu, ada darah jahat yang mengamuk, menutupi gunung dan menutupi cahaya bintang senior tidak berani mendekat dengan mudah. Nah, di manakah? Pendeta Tao Tua Yuyu dan Zenren Heki meninggalkan Naji Waiwai. Sayangnya, keduanya diserang oleh darah jahat dan kehilangan separuh nyawa mereka. Sumber kejahatan darah ternyata adalah kakak ipar tertua dari keluarga Ye, yang kembali ke kota tertinggi. Kemudian dia tertidur lelap, tapi tidurnya tidak nyenyak. Mata penghancur dunia dan pedang penghancur dunia masih ada, dan kekuatan suci surga pembunuh masih ada, meracuni pikirannya sepanjang waktu. Ini bukan apa-apa. Yang fatal adalah umur panjangnya hilang dengan kecepatan yang sangat cepat seiring dengan derasnya darah. Tidak peduli seberapa banyak Yunyan dan Mengxian merapal mantra, mereka tidak dapat menghentikan vitalitasnya yang sekarat. Minggir. Dewa air melambaikan tangan kecilnya dan memasang 4 bendera besar di puncak gunung. Bendera besar itu berteriak dengan keras, memicu pola rahasia dan membentuk formasi besar. Hal ini bekerja dengan sangat baik sehingga semua roh jahat berdarah terperangkap di gunung. Dewa air menyatukan jari-jarinya dan meletakkannya di antara alis Jining Suang. Setelah sekian lama, aku melihatnya menghentikan tangannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya matanya yang cerah dan gelap. Bagaimana? Yunyan dan Mengxian keduanya melangkah maju. Kekuatan membunuh langit adalah serangan balasan, kata Dewa Air. Ada cara untuk menyelesaikannya. Kita harus menunggu sampai tuannya datang. Dewa Air berkata, memanggil 9 senjata ilahi dan menekannya ke dunia. Pada titik ini, darah jahat yang mengamuk kembali ke tubuh Jining Suang sedikit demi sedikit. Dia disegel, dan mata penghancur dunia dan pedang penghancur dunia juga dipenjara. Setelah melakukan ini, Dewa Air berbalik dan pergi, menuju puncak Zaojia. Tidak hanya Jining Suang yang dalam masalah, tetapi juga paman juniornya. Dia juga mengalami mimpi buruk di tengah malam, dan alisnya penuh rasa sakit saat dia sedang tidur. Senior, melihat Dewa Air jatuh, Yao Yue berdiri sambil memegangi perutnya. Di sini juga ada Wiayu dan yang lainnya yang semuanya khawatir. Tenanglah dan jangan menjadi tidak sabar. Dewa Air berjalan dengan langkah kecil dan mengelilingi Zhao Yun. Orang ini juga adalah orang yang mendapat serangan balik dari kehidupan sebelumnya. Sebelum reinkarnasi dikembangkan sepenuhnya, Anda akan menggunakan kekuatan kehidupan lampau secara gegabah, dan siapapun yang menggunakannya akan menderita. Zhao Yun berada dalam situasi seperti itu sekarang. Berapa banyak kekuatan yang Anda pinjam berarti berapa banyak penderitaan yang harus Anda tanggung. Kontrak reinkarnasi tidak dapat mengungkap atau menekan tabu. Senior, panggil Wiao Yu lembut. Biarkan aku mencobanya. Dewa Air menyingsingkan lengan bajunya dan menghembuskan napas ke telapak tangannya. Bentak. Tamparan di malam hari tidak hanya nyaring, tapi juga sangat keras. Ketika semua gadis melihat ini, mulut mereka bergerak-gerak. Apakah ada cara untuk menyembuhkan penyakit? Dengan baik, Zhao Yun mengerang, perlahan membuka matanya, dan perlahan duduk. Dia takut mengantuk, jadi dia duduk dan terus mengusap alisnya. Apakah kamu sudah bangun? Mengapa kamu memukulku?
Tanganku gatal. Petik 2, petik 2. Percakapan antara Dewa Air dan Zhao Yun tidak hanya singkat, tetapi juga mudah dimengerti. Saat gadis-gadis itu menatapnya, Zhao Yun tertidur lagi. Yang berbeda dari sebelumnya adalah kali ini dia tidur dengan nyenyak, dan bahkan terkikik beberapa kali. Apakah ini sudah sembuh? Chu Shuang bertanya ragu-ragu. Aku baik-baik saja untuk saat ini. Dewa Air mencubit kumisnya. Untuk saat ini selir Long sedikit mengernyit, apakah dia akan melakukannya lagi? Kamu harus ingat bahwa ketika dia mengalami mimpi buruk lagi, dia harus membangunkannya secepat mungkin. Lakukan saja apa yang aku lakukan sekarang dan sambut dia dengan tamparan. Jangan pelit. Jika kamu punya kekuatan yang cukup, lawan saja dia sampai mati. Jangan sampai kesadarannya tenggelam dan dia kehilangan akal sehatnya. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Air kata Tuhan dan berjalan pergi dengan santai. Penyakit Paman Guru tidak mudah untuk disembuhkan, atau bisa dikatakan gejalanya sudah diobati tetapi bukan akar penyebabnya terjadi. Dia pada dasarnya bisa membangunkan tamparan yang dia berikan padanya tadi. Ini kebenarannya, tapi kebangkitannya hanya sementara. Lama-lama kamu akan menjadi bingung, bahkan jatuh ke dalam kebingungan. Kecuali, dia bisa sepenuhnya memahami cara reinkarnasi. Dalam hal ini, dia harus setara dengan tuannya. Bentak, bentak. Di malam yang sunyi, tamparan di puncak Gunung Zaojia tak henti-hentinya. Gadis-gadis itu juga jujur. Mereka sangat percaya pada perbuatan jahat seseorang dan datang untuk melawannya. Hal yang menyedihkan adalah Tuan Zhao. Dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak, dan yang dia dapatkan hanyalah tamparan di wajahnya. Ada keturunan ini. Di gunung seberang, Dewa Air memandangnya dengan geli. Kamu sudah keterlaluan. Dewa partner muncul entah dari mana. Karena ini adalah kekuatan eksternal, maka tidak terbatas pada mulut besar. Namun produk ini jelas-jelas menipu masyarakat. Semua ini, bahkan sebelum kami melewati pintu, telah terjadi adegan kekerasan dalam rumah tangga berskala besar. Namun meski begitu, pemandangan itu masih sangat menarik perhatian. 2040